Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hija wa anna fadailahu wa ni'amahu qad afdha ila kafatil bashari syarqan wa gharba wa ibadahul muttaqina qad asrafa yaumal qiyamati fi jannatil ma'wa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, faqad azza min qail fi kitabih al-aziz qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Saudara-saudara jamaah Majlis Dzikir wa Ta'lim Masjid Jami' An-Najah yang saya hormati dan muliakan, terkhusus segenap jajaran DKM Dewan Kemakmuran Masjid Jami' An-Najah, Bapak Haji Hasbi beserta jajarannya, dan semua para pencinta ilmu yang selalu istiqomah dalam mencari ilmu-ilmu Allah yang insya Allah semuanya selalu dirahmati Allah. Amin ya rabbal alamin. Aminnya yang kenceng Pak. Amin. Sekarang ada yang mau ganti tuh waladhdallin qabul katanya begitu. Nah itu jangan pakai itu. Amin tetap amin ya. Betul. Ya amin. Iya aminnya yang kenceng. Amin. Ya memang saatnya kita amin kenceng nih. Ya. Kemudian memang dikabul oleh Allah ya. Apa yang kita inginkan. Saudara, kita bersyukur kepada Allah di malam ini disatukan kembali hati dan langkah kita oleh Allah untuk sama-sama kita berniat mencari dan menggali ilmu-ilmu Allah guna bekal kehidupan kita minat dunia ilal akhirah. Harapan kita semua apa yang menjadi tujuan dan niat kita malam ini diijabah oleh Allah. Ya, mudah-mudahan ini menjadi satu nilai ibadah buat kita ya. Ijabah Allah, mendapatkan ilmu yang nafi'. Bahkan tidaklah kita keluar dari majlis ini kecuali gugur dosa-dosa kita dan ilmu manfaat ada dalam qalbu kita. Amin ya rabbal alamin. Saudara, kita lanjut kembali kajian kitab kita An-Nasaihud Diniyah wal Wasiyal Imaniyah. Bahasan kita masih dalam muqaddimah ya, awal yang belum tuntas kita bahas, tapi saya ingin sampaikan dulu kepada saudara tentang pujian-pujian Rasul kepada para sahabatnya. Dan ini saya kira menjadi hal penting untuk saudara pahami, karena Rasulullah SAW amat sangat membahagiakan dari para sahabat-sahabatnya itu. Jadi siapapun sahabat beliau selalu dibahagiakan Nabi. Dan memang perilaku para sahabat Nabi selalu cenderung mengikuti cara kehidupan Nabi, terutama 4 sahabat yang kita tahu dengan sebutan Khulafaur Rasyidin, dari mulai Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu wa radhiyallahu anhu. Semua dipuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasul bangga memiliki sahabat-sahabat yang 4 tadi, belum lagi sahabat-sahabatnya yang lain. Nah ini saya kira saudara agar paham pujian-pujian Rasul kepada para sahabat. Bahkan Rasul menyarankan ketika Rasul memuji sahabat-sahabatnya ini, maka Rasul memerintahkan kita untuk meniru cara hidup mereka. Ya, cara hidup para sahabat.
Karena kalau kita meniru cara hidup sahabat, berarti kita meniru cara hidupnya Rasulullah SAW, dan ini menjadi qudwatun hasanah, contoh teladan yang baik bagi kita sebelum kita kepada Rasulullah, kepada para sahabat, untuk bisa mengetahui bagaimana sahabat-sahabat Nabi ini memiliki akhlakul karimah, bagaimana menata hidup dengan bagus. Maka kita akan terangkan pada malam ini tentang pujian-pujian itu. Ya, secara umum baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji para sahabatnya dengan sebutan ashabi kan nujumi bis sama, bi ayyihim iktadaitum ihtadaitum. Sahabat-sahabatku itu laksana bintang gemintang di langit. Ya. Wa bi ayyihim, dan dengan mereka, dari mana saja mereka, ya, dengan siapa saja dari mereka, iktadaitu, kalian meniru cara hidup mereka, ihtadaitu, niscaya Allah akan berikan kalian petunjuk. Jadi dari sahabat yang mana saja, kata Nabi, kalau kalian bisa tiru cara hidup mereka, maka kalian akan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini secara umum, saudara. Namun khususnya Nabi puji satu persatu sahabat itu. Ya, satu persatu sahabat Nabi dipuji oleh beliau. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji Abu Bakar dengan pujian arhama ummati bi ummati Abu Bakr radhiyallahu anhu. Arham ummati, sahabatku yang paling penyayang, yang paling penyayang kepada umatku adalah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar itu memiliki sifat yang paling penyayang kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dilihat dari sayangnya Abu Bakar itu, bahwa Abu Bakar selalu mengeluarkan apa yang menjadi kecintaan beliau melalui harta. Maka ketika mendengar itu adalah untuk umat Rasulullah, untuk menegakkan agama Allah, gak tanggung-tanggung harta itu dikeluarkan untuk Allah dan Rasul, membantu fakir miskin, membantu anak-anak yatim. Itu dari Abu Bakar, salah satu dari sekian banyak sahabat. Jadi kasih sayang Abu Bakar itu melebihi daripada sahabat-sahabatnya yang lain. Makanya disebut dengan kata arham. Arham itu ismu tafdil. Ismu tafdil yang paling penyayang. Yang paling penyayang dari sahabatku kepada umatku adalah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ini pernah satu riwayat menjelaskan, saudara, Abu Bakar As-Siddiq itu kalau beliau mengeluarkan harta di jalan Allah itu nggak pernah ngitung-ngitung, saudara. Nggak pernah ngitung-ngitung. Bahkan yang menjadi pelajaran kita ketika Abu Bakar itu mengeluarkan harta dengan seluruhnya, saat Rasul bertanya kepada beliau, "Ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, ma abqaitalik, apa yang tersisa untuk kamu dan keluargamu itu? Kalau hartamu semua kau sumbangkan untuk Allah dan Rasulnya, untuk jalan Allah, lalu apa yang tersisa dari kamu dan untuk keluargamu itu?" Qala, Abu Bakar menjawab, Allah wa Rasul, Allah dan Rasulnya yang tersisa dalam qalbu. Masya Allah. Jadi kalau kita renungi dalam-dalam, saudara, Abu Bakar itu sangat mengerti bahwa Allah dan Rasulnya menjadi satu kekuatan bagi beliau. Allah itu yang memberikan rezeki kepada seluruh makhluk, yang memiliki sifat ar-razzaq. Bahkan Allah itu bersifat al-ghani, maha kaya dari seluruh alam semesta ini. Innallaha ghaniyun 'anil alamin. Maka ketika Abu Bakar mengatakan yang tersisa dariku hanyalah Allah dan Rasulnya, hartaku habis, dia tidak akan pernah takut susah dan tidak takut disusahkan, karena Allah dan Rasulnya ada dalam qalbunya. Kalau kita
menyisakan harta dalam jenis keduniaan, katakan sisa harta kita 10 miliar, itu jenis dunia, saudara, yang itu bisa habis. Tapi ketika Allah yang memberikan rizki kepada kita, tak akan pernah habis. Makanya Abu Bakar itu hidupnya berkah, saudara. Sekalipun harta dikeluarkan untuk Allah dan Rasulnya seluruhnya, masih tetap saja beliau bisa menyumbangkan hartanya pada kesempatan-kesempatan yang lain, karena Allah tidak menginginkan Abu Bakar itu susah. Abu Bakar secara takdir itu tetap kaya walaupun hartanya habis, nggak akan pernah susah. Dan Abu Bakar itu pantas kaya dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kan di dalam hadis qudsi itu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menyebutkan, ini biar saudara paham nih, nanti kalau saudara ditakdirkan sesuai dengan apa yang Allah inginkan, jangan marah. Itu udah cara Allah, ya. Ini hadits qudsi. Kata Allah begini, inna min ibadi man la yasluh illa al-faqr walau aghnaytuhu labasattu alaihi dini wa inna min ibadi man la yasluh illa al-ghina walau afqartuhu labasattu alaihi dini. Ini dua kelompok manusia, saudara. Nanti antum adanya di kelompok yang mana nih? Inna min ibadi, sesungguhnya sebagian hamba-hambaku, tolong catat ini, sebagian hamba-hambaku kata Allah, tak ada yang kuberikan kekayaan illal faqru, kecuali kefakiran, ya, kecuali kefakiran. Walau aghnaytuhu labasattu alaihi, kalau sekiranya aku berikan dia kekayaan, maka aku merusak agamanya. Sudah, dia pantas miskin menurutku, kata Allah, pantas fakir menurutku. Kalau aku berikan kekayaan, maka aku merusak agamanya. Cukup takdirku untuknya miskin dari awal sampai akhir, bahkan kaya di akhirat. Masya Allah. Jadi miskin pantas menurut Allah. Jadi kalau antum tuh ditakdirkan miskin pantas menurut Allah, jangan marah, saudara. Masya Allah. Jadi dipantasin nama Allah. Yang kedua, wa inna min ibadi man la yasluh illa al-ghina walau afqartuhu labasattu alaihi dini. Dan sebagian hamba-hambaku pula tak ada yang kuberikan kemiskinan melainkan kekayaan. Walau afqartuhu labasattu alaihi dini. Kalau sekiranya aku fakirkan dia, aku miskinkan dia, maka aku merusak agamanya. Dia pantas kaya menurutku, kata Allah. Udahnya kaya, mau menyumbangkan hartanya di jalan Allah. Udahnya kaya, banyak fakir miskin yang dibantu olehnya. Siapa dia? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, pantas kaya menurut Allah. Ya, pantas kaya menurut Allah. Kira-kira antum pantas miskin atau pantas kaya kira-kira? Hah? Pantas kaya menurut siapa? Ya. Kalau pantasnya menurut Allah, cakep, saudara. Iya. Ini Abu Bakar pantas kaya menurut Allah, karena kekayaannya itu bukan menjadi kekuatan dia merasa bahwa harta itu segalanya, bukan. Tapi justru harta yang dimilikinya dikembalikan semua kepada Allah dan Rasul. Maka ini orang kaya yang pantas. Ya. Kalau orang kaya yang kikir, hakikatnya mereka gak pantas kaya. Ada orang kaya kikir, gak pantas kaya itu. Karena kikir itu gak diperintah sama Allah. Kikir itu justru dilarang oleh Allah. Maka ketika dia diberi kekayaan, dia kikir, maka gak pantas sebenarnya dia kaya itu. Itu yang dikatakan orang kaya kagak berkah hidupnya, saudara, karena kikir. Saudara, itu yang pertama tadi itu pantas miskin gitu. Udahnya miskin, taat, zikir, dia gak pernah mengeluhkan kemiskinannya, saudara. Saya mau cerita dikit ya, dikit aja, saudara.
Siti Fatimah Az-Zahra, putri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat tidak ada senangnya dalam dunia. Tidak ada senangnya dalam dunia. Siti Fatimah itu ditakdirkan oleh Allah susah sampai akhir kehidupan dia, sampai wafatnya. Tapi Allah jadikan ia kaya di akhirat. Allah, apa namanya dalam hal ini? Allah itu cinta dengan miskinnya Fatimah. Allah gak kasih kekayaan pada Fatimah, hidupnya susah. Ketika beliau menikah dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ini riwayat sahih, menikah dengan Sayyidina Ali gak ada senangnya. Sayyidina Ali ini diuji berbagai macam ujian kemiskinan. Bahkan Fatimah sering banyak laparnya ketimbang kenyangnya. Apakah Sayyidina Ali malas dalam berdagang atau dalam berusaha? Tidak, semangat. Tapi Allah gak takdirkan untuk Fatimah, karena Ali dalam hal ini menyatu dengan Fatimah ya. Bahkan riwayat menyebutkan Sayyidina Ali kadang setiap malam itu menangis kalau melihat istrinya tidur dalam perut yang keadaan perih lapar, dan anak-anaknya pun menangis. Hasan dan Husain lapar, tidur tidak pulas. Fatimah menangis. Ali malu kepada Allah dan Rasulnya. Ya Allah, bukan aku menyia-nyiakan putri tercinta kekasih, namun apalah daya, setiap aku berusaha ada saja ujian yang kau berikan kepadaku, tapi itu semua aku tidak sesali. Apakah ini pantas menurut pandanganmu ya Allah? Aku tetap terima apa yang menjadi ketentuanmu kepada kami. Lapar Fatimah, lapar Ali. Apakah Allah tidak sayang? Bukan, ini ujian dari Allah. Yang memang Fatimah itu tidak pantas kaya dalam pandangan Allah, saudara. Kadang saudara, Sayyidina Ali pulang, ini Fatimah istri yang luar biasa. Begitu Sayyidina Ali pulang, gak membawa duit, dagangan gak laku saudara, berhari-hari. Ali itu harap-harap cemas. Dia kasihan sama istrinya, sudah 3 hari berpuasa, dagangan tak kunjung laku saudara. Ketuk pintu rumah, assalamualaikum, waalaikumsalam, dibuka pintu oleh Fatimah. Ali katakan, istriku, belum juga abang dapatkan rezeki hari ini. Fatimah tersenyum. Kata Fatimah sambil senyum, jangan abang katakan itu. Bukankah penglihatan abang adalah rezeki? Bukanlah pendengaran abang adalah rezeki? Bukanlah gerak-gerik tangan abang adalah rezeki? Langkah abang adalah rezeki? Itu semua rezeki. Syukuri aja bang. Kalau abang hari ini belum dapatkan rezeki berupa materi, kita berpuasa. Kita berpuasa lagi. Masya Allah. Ada nggak istri yang begitu kira-kira? Hei, istri yang begitu ada nggak? Nggak ada. Istri antum bagaimana? Sabarnya luar biasa Fatimah. Ya, saya singkat ceritanya, singkat kata singkat cerita, sampai pada akhirnya Fatimah menghembuskan nafas terakhir dalam keadaan yang tidak senang, susah terus, susah, meninggal dia, menangis Sayyidina Ali. Ya Allah, belum bisa aku senangkan dia dalam urusan dunia. Kau pantas melihat dia miskin di dunia, tapi sesungguhnya kau akan takdirkan istriku tercinta kelak menjadi orang yang kaya di akhirat, bahkan dijaminkan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Lalu kemudian saudara, beberapa bulan kemudian Sayyidina Ali menikah kembali. Ini riwayatnya, menikah kembali. Ketika menikah, saat itu Sayyidina Ali dipantaskan kaya oleh Allah, menikah yang kedua. Ali berkembang pesat perdagangannya, bahkan menjadi saudagar, dan banyak budak-budak yang ditampung oleh Ali. Lantas Ali tidak berkata suudzon dengan Allah dan istrinya. Ya Allah, ternyata
Kau pantaskan istriku Fatimah dalam keadaan miskin. Kau tidak suka dan tidak ridho dengan istriku Fatimah yang ketika aku menikah kau kayakan. Sampai ia menghembuskan napas terakhirnya dalam keadaan miskin. Maka miskin pantas untuk istriku dalam pandanganmu ya Allah. Tapi ketika aku menikah dengan istri yang kedua, maka kau pantaskan aku kaya dengannya. Maka aku bersyukur kepada engkau ya Allah. Maka hari ini aku bersyukur dengan syukur yang sebenarnya. Akan aku kembangkan hartaku yang kau berikan ini pada jalanmu ya Allah. Masya Allah. Pada Fatimah Sayyidina Ali dimiskinkan, pada istri yang lain dikayakan. Itu cara Allah. Ali tidak lantas berkata suudzon begini Pak, kalau model orang laki sekarang kan begini. Oh, si Fatimah mah gak bawa hoki, gue kawin sama dia. Begitu dia bilang, gue kawin sama si Fulan malah bawa hoki. Tuh salah pandangan begitu. Ada gak yang begitu? Itu orang yang picik pandangan. Tapi Ali pandangannya ini qadarullah, takdirmu ya Rabb. Aku nikah dengan Fatimah, kau tidak pantaskan aku kaya, namun kau pantaskan aku miskin. Kau ridho itu semua. Namun ketika aku menikah dengan wanita yang kedua, kau pantaskan aku kaya. Subhanallah. Ini hadis Nabi. Wa inna min ibadi man la yasluh illa al-ghina walau afqartuhu la fasadtu alaihi. Sebagian hamba-hambaku tidak ada yang kuberikan kekayaan melainkan kemiskinan. Contohnya Fatimah tadi dengan Ali. Tapi sebagian lagi ada yang diberikan kekayaan tidak pantas diberikan kemiskinan. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, walaupun hartanya habis untuk dakwah Islamiyah, tapi tetap saja kaya. Ada jalannya. Itu Abu Bakar. Dalam riwayat disebutkan ya, kota Mekah itu, tanah Mekah itu dan sekitarnya itu kalau di sertifikat itu disertifikatkan 70%-nya itu punya Abu Bakar As-Siddiq dengan Khadijah. Siti Khadijah, istri dari Rasulullah, 70% sertifikat tanahnya itu milik Abu Bakar dan Khadijah. Makanya orang-orang Arab dan macam-macam itu punya Abu Bakar semua tanah itu. Saking kayanya saudara. Orang-orang sekarang tinggal menikmati aja. Tapi Abu Bakar tidak menyebabkan diri dia sombong. Maka dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arhamu ummati bi ummati Abu Bakrin radhiyallahu anhu. Sahabatku yang paling penyayang kepada umatku adalah Abu Bakar As-Siddiq. Itu sahabat Abu Bakar. Bagaimana pujian Rasul kepada sahabat Umar? Oh, beda lagi. Masing-masing sahabat punya pujian yang berbeda. Rasulullah puji sahabat Umar itu dengan pujian apa? Wa asadduhum bi amrillahi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sahabatku yang paling tegas dalam urusan agama Allah adalah Umar bin Khattab. Umar itu adalah sahabat yang tegas dalam beramar ma'ruf nahi munkar. Itu Umar tuh luar biasa sebenarnya. Dia gak mau ada kemungkaran di muka bumi. Coba-coba orang berani berbuat mungkar di muka bumi, dipenggal sama Umar. Dia langsung pecut itu orang yang berbuat mungkar. Jangankan orang, setan aja takut dengan Umar, saudara. Loh, setan itu takut dengan Umar karena Umar adalah orang yang paling tegas dalam hal ini. Bahkan tidak ada yang ditakutkan oleh Umar di muka bumi ini kecuali yang dia takut hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak takut. Nabi pun ketika keliru, ketika keliru misalnya ada kelebihan Umar dalam hal ini, diberi kelebihan oleh Allah yang seharusnya tidak pantas dikeluarkan hadis itu. Umar udah paham, ditegur langsung oleh Umar itu. Nabi ditegur langsung oleh Umar. Ini riwayat sebenarnya. Gak pantas kalau Umar dikatakan wa asadduhum. Umar adalah sahabatku yang paling tegas dalam urusan agama Allah. Ya, Nabi pernah ditegur loh Pak sama Umar. Tegur apa? Dalam riwayat itu redaksi hadis yang pertama, man qala la ilaha illallah fi akhir hayati dakhala jannah. Siapa orang yang
mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya itu dipastikan masuk surga. Ini hadis yang pertama. Disuruh Abu Hurairah untuk menyampaikan hadis ini kepada umat Rasulullah yang masih sedikit ketika itu. Berlari Abu Hurairah, lalu kemudian ia dirikan batu, dia berdiri di atas batu. Ketika hendak ia sampaikan pesan ini dari Rasulullah, dia bacakan hadis ini. Sebelum dibacakan, Umar dari belakang itu mengambil baju dari belakang Abu Hurairah, diteng-teng. Kalau orang kita bilang diteng-teng, mau apa? Kau akan bicara apa? Ini pesan Rasulullah, Umar. Rasulullah ingin menyampaikan hadis. Aku sudah paham apa yang ingin kau sampaikan dari Rasulullah. Diteng-teng, Pak. Begitu diteng-teng, dikedepankan Rasulullah, bicara. Begitu ada Rasulullah, dilempar kepada Rasulullah. Afwan Rasul, ini sudah. Rasul merah mukanya, kan? Merah muka Rasul. Kalau Rasul marah, nggak menyebut kata Umar lagi, langsung kepada anaknya Khattab. Apa kata Rasul? Madza ta'mal ya Ibnal Khattab ila Abu Hurairah. Apa yang kau kerjakan, apa yang kau lakukan kepada Abu Hurairah, hai anak Khattab. Merah Rasul. Apa kata Rasul? Aku paham apa yang kau pesankan oleh Abu Hurairah, bahwa engkau ingin menyampaikan pesan hadis, man qala la ilaha illallah fi akhir hayati dakhala al-jannah. Tidak salah Rasul, namun belum tepat waktunya kau sampaikan. Umatmu masih sedikit, mereka belum kenal banyak Islam, mereka belum mau beribadah dengan khusyuk. Lalu ketika ini menjadi satu dasar pemikiran mereka, lalu kemudian mereka ambil itu dalil, maka yang ada di otak mereka kalimat itu, namun tidak pernah menjalankan syariat yang kau lakukan seperti sholat, puasa dan sebagainya. Entar dulu Rasul, belum waktunya. Ditegur oleh Umar. Apa kata Rasul? Sodaqta ya Umar, betul sekali kau Umar. Gak jadi tuh hadis dikeluarkan sudah. Itu tegasnya Umar, Pak. Ya, makanya Umar gak pernah dia takutkan kepada siapapun kecuali Allah yang ditakut. Setan aja takut sama dia. Itu ada satu riwayat ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, saudara, beliau pernah nangkep iblis, jin, raja setan ditangkap sama Nabi itu ketika bertengger di Masjid Madinah. Ditangkap sama Rasulullah waktu maghrib, kemudian diikat di pagar pintu Masjid Madinah itu. Ya, diikat. Ente jangan tanya ikatnya Rasul bagaimana tuh Kiai. Jangan bukan ditanya, kan? Diikat aja Rasul. Sebelum subuh dilepas lagi sama Nabi. Karena sebelum datang Umar, kalau Umar datang bisa digebukin, digamparin sama Umar. Maka dilepas. Terus Raja Setan bilang begini sama Rasul, Sukron, terima kasih ya Rasulullah, kau telah melepaskan aku sebelum Umar datang. Kalau Umar datang aku belum dilepas, habis. Agak berani setan coba. Tuh, saking tegasnya Umar, setan aja takut sudah. Bahkan dalam satu riwayat lagi, Nabi SAW bersumpah kepada Umar, wallahi ya Ibnal Khattab, demi Allah, hai anak Khattab, ma laqiyaka syaitan illa wasalaka fajjan ghara fajjik. Demi Allah, wahai anak Khattab, tidaklah berjumpa setan kepadamu kecuali ia mencari jalan yang lain selain jalan. Jadi kalau ada jalan Umar itu dia nggak berani setan. Kalau ketemu setan sama Umar, dia cari jalan yang lain, jangan sampai ketemu sama Umar. Itu setan. Rasul bersumpah. Kan riwayat menyebutkan tuh, ketika setan-setan laknatullah lagi bikin muktamar. Tahu muktamar? Kongres besar-besaran, Pak. Ya, di mana kongres itu isinya untuk menghancurkan umat Nabi Muhammad. Dipimpin oleh Raja Iblis ketika itu. Hadir hampir 100 setan-setan itu. Di lorong dia rapat, dia kongres itu. Ayo, siapa di antara kalian, hai para setan, yang punya misi-misi tertentu untuk menghancurkan umat Muhammad? Satu nunjuk dari tengah, saya bos, saya akan melaporkan dan saya akan sampaikan misi-misi kami untuk menghancurkan umat Muhammad.
baru lagi mau ngomong begitu. Bos, berhenti dulu bos. Bayangan Umar mantul bos, lewat lorong ini. Oh, bayangan Umar. Kalau begitu kongres kita tutup dulu, kabur semua. Baru bayangan Umar mantul di matahari itu. Matahari memantulkan bayangan Umar. Setan yang pada rapat kabur semua. Masya Allah. Kalau model ente gimana kira-kira? Itu Umar. Makanya kekuatan Umar luar biasa. Pantas kalau Nabi bilang wasat tuh, ya, sahabatku yang paling tegas adalah Umar. Tapi ada tapinya nih Pak. Tegasnya Umar ditakutkan oleh banyak orang, singgah pada pasir. Tapi Umar lembut hatinya terhadap perempuan. Lembut hatinya kepada istrinya. Tuh Umar. Diomelin bini, diem. Umar. Tegas di luar, bini ngomel, diem. Iya mah, maafin mah. Iya mah, tuh Umar. Bukan takut bini, bukan, lembut hatinya. Makanya ada satu riwayat tuh, ada seorang sahabat pengen ngadu sama Umar tentang apa? Istrinya galak, saudara. Diomelin mulu nih sahabat, kalau datang ngomel, puyeng nih sahabat. Gimana caranya dicari solusi supaya bini saya jangan ngomel mulu, bagaimana ini? Dia datang ke Umar, Pak. Baru mau ketuk pintu Umar, assalamualaikum. Umar lagi diomelin bininya, saudara. Kira-kira kalau ada orang ngadu dengan perihal yang sama kepada orang yang katanya bisa memberi solusi, sementara orang itu lagi diomelin bininya, kira-kira mau gak dia mengadu itu, Pak? Gak mau. Maka sahabat ini putar haluan pergi. Umar tahu di balik daun pintu itu ada orang itu. Tuh kelebihan Umar, walaupun belum ketok Umar udah tahu ada orang itu. Mau ada maksud sama saya. Lagi diomelin bini, disuruh stop bininya, mah stop dulu ya, ada tamu mah, stop dulu mah. Dibuka pintu, ini sahabat udah jalan, dipanggil Umar, hei sini mau kemana ente, kok pulang lagi? Ya datang. Begitu nyamperin Umar, ya begini Amirul Mukminin, tadinya saya mau ngaduin tentang perihal bini saya yang galak, saya diomelin mulu, pengen cari solusi sama ente. Saya dengar ente lagi diomelin juga sama bini. Jika jadi saya, Masya Allah. Apa jawaban? Ini jawaban yang luar biasa. Oh gitu, antum dengar tadi saya diomelin sama bini saya? Iya. Makanya saya gak jadi ngadu perihal itu semua. Percuma katanya. Loh, tidak ada yang percuma. Dijawab nama Umar begini. Ini sebagai jawaban untuk kamu ya. Kenapa aku diam diomeli oleh istriku? Bahkan aku melembutkan dia. Satu, aku banyak berterima kasih dengannya. Tugas-tugas kewajibanku banyak dipegang oleh dia. Kalau dia letih, dia lelah, lalu marah, tidak masalah. Karena aku, kewajibannya banyak dipegang oleh dia. Yang seharusnya kewajibanku dipegang oleh dia. Dia yang menyuci pakaian anak-anakku dan diriku, padahal itu kewajibanku, bukan kewajiban dia. Dia yang memasak makanan untuk diriku dan anak-anakku, padahal itu kewajibanku. Urusan masak, minum, ya, nyuci piring itu urusan laki, Pak, dalam hadis, bukan perempuan. Aku tidak pernah datangkan pembantu untuknya. Maka kalau dia marah, wajar kepada aku, wajar dan sangat wajar. Aku berterima kasih justru dengan istriku. Masya Allah. Baru sahabat tadi mengatakan, oh iya. Tuh Pak, kalau ente diomelin bini jangan marah. Ya, bini ente kan nyuci pakaian ente, bini ente kan ngepel di rumah, bini ente kan masak, ya kan? Kalau dia ngomel jangan, itu tugas ente sebenarnya. Iya, nyuci piring ente kagak mau, kan dia yang nyuci. Jadi begini maksud saya, kalau antum nih pengen muliain bini tuh kalau bahasa orang kita bilang jong-jong aja udah, duduk manis aja, jangan capek. Bini tuh tugasnya, cuman tugas bini itu dalam hadis ngelayanin ente doang dalam urusan biologis, saudara. Itu dalam hadis. Dalam urusan biologis doang, Pak, dia diciptakan untuk ngelayanin ente. Kalau urusan masak itu pembantu, ente yang punya duit bayar pembantu, jangan capek bini ente. Tapi selama ini gimana? Tuh, jadi kalau dia capek, dia lelah, jangan marah ente, saudara. Ya. Tuh, jadi istri mas sebenarnya
apa namanya dalam hadis itu, iya, dimuliain dia tugasnya itu melayani hubungan badan ente saja, menservis ente lah tugasnya. Duduk manis, yang kerja di rumah tangga pembantu bayar, ya itu sebenarnya Pak. Tapi lagi-lagi Nabi berikan sesuatu kebahagiaan. Kenapa? Kalau istri itu membantu suami dalam urusan masak segala macam, itu pahalanya luar biasa. Kalau dia ikhlas, dia ridho dalam memasak untuk suaminya, di dalam mencuci pakaian suaminya, Masya Allah, pahalanya gak bakal berhenti-berhenti diturunkan sama Allah. Itu Nabi. Tapi kalaupun dia gak mau juga, antum datangkan pembantu, ya gak apa-apa juga. Memang tugas antum itu, bukan tugas dia. Ya. Ada pembantu yang, ada istri kita yang santai aja kerjaannya tuh, pokoknya kita diservis aja dia. Ada gak yang begitu istri? Hah? Gak ada ya? Ada. Kalau istri raja iya begitu ya. Tapi lagi-lagi itu Pak, dalam ajaran agama seperti itu. Tetapi ada tetapinya tadi, Rasulullah justru membuka peluang. Ketika itu hak, itu kewajiban daripada suaminya, saat mereka mau membantunya, maka pahala gak akan pernah habis-habis buat dia. Makanya itulah yang disebut Fatimah Zahra itu mengatakan, aku lecet tanganku ya wahai ayahku, lantaran aku ridho semua ini melakukannya. Maka kata Rasulullah, betul sekali engkau wahai anakku, maka sesungguhnya pahala melimpah untukmu. Tuh, Fatimah. Jadi walaupun demikian dia tetap mau menyuci pakaian suaminya, dia mau masak untuk suaminya, karena memang itu mencari pahala. Masya Allah. Ya, itu Umar ibn Khattab dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Isa jam berapa Isa? Hah? Jam 7 lewat? Jam 7 lewat 20 ya? Ya? Oh, 6 menit lagi. Baik. Sahabat berikutnya sudah dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Sayyidina Utsman ibn Affan. Bagaimana pujian Rasul kepada beliau? Wa asdaquhum hayaan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sahabatku yang memiliki sifat pemalu yang paling pemalu adalah Utsman bin Affan. Utsman itu pemalu Pak, luar biasa, seperti perawan di pinggir. Utsman itu pakaiannya rapi, ya, bahkan Utsman tuh kelihatan betis aja dia nangis Pak. Utsman tuh gak mau dilihat laki-laki, malu, jalannya selalu nunduk. Utsman itu nunduk. Kalau ente jalan bagaimana? Tengok kanan tengok kiri. Utsman nunduk, jalannya malu, bahkan gak mau mata ini melihat sesuatu munkarat maksiat dalam hal pandangan-pandangan yang bukan yang dilarang oleh Allah. Utsman terjaga matanya untuk melihat perempuan yang bukan mahram. Nunduk. Walaupun tergoda perempuan lewat, dia nunduk saja jalan. Itu Utsman. Kalau model ente gimana? Oh, ini Utsman ini mah beda ini Utsman. Utsman ini mah beda. Haji Utsman ini mah beda nih. Ya, Utsman begitu Pak. Utsman bin Affan tuh. Ya, walaupun dia ada perempuan tergoda enggak, matanya enggak ada melarak dari dia, malah istighfar dia. Astagfirullah. Utsman pemalu. Utsman. Pernah riwayat menyebutkan ketika Rasulullah sedang berkumpul bersama Umar, Abu Bakar, kemudian Ali, Abdurrahman bin Auf di rumah beliau, Rasul betisnya terlihat Pak. Terlihat ketika itu, padahal bukan aurat ya. Betis Rasul terlihat dikit. Utsman masuk. Ketika Utsman masuk, qulu salam assalamualaikum, waalaikumsalam. Rasul langsung malunya luar biasa, dia nutupin betis yang terlihat dengan cepat. Begitu. Lalu Aisyah melihat, ketika itu Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kenapa ketika sahabat-sahabat yang lain datang kau tidak seperti itu? Lalu ketika Utsman datang, maka betismu terlihat dikit, kau begitu cepatnya membetulkan gamismu itu. Ada apa ya Rasulullah? Apa kata Rasul? Wahai istriku, kenapa aku tidak malu? Yang malaikat-malaikat Allah saja malu dengan dia. Malaikat Allah malu kepada Utsman, yang dimalukan oleh malaikat. Malaikat itu kalau melihat Utsman itu malu, saudara. Maka aku harus malu ketika dia datang, karena orang yang luar biasa itu Utsman. Masya Allah.
Kalau bicara itu ramah, tidak seperti Umar, ramah, lembut, lembut. Utsman itu kaya raya, makanya peninggalan beliau itu di Mekah masih banyak itu. Ya, kalau bahasanya orangnya sudah mati sudah, tapi rekeningnya masih hidup. Itu Utsman. Kalau model kita, orangnya masih hidup, rekeningnya hilang. udah mati. Beda. Kalau Utsman bin Affan orangnya mati, rekeningnya masih hidup. Kalau kita orangnya hidup, rekeningnya udah. Nah itu ente. Orang masih hidup, rekeningnya udah pada mati, saudara ya. Nah itu artinya apa? Ini kita lihat Utsman bin Affan ya. Makanya dipuji oleh Rasul, sahabatku yang paling pemalu adalah Utsman bin Affan. Beliau adalah sahabat yang benar-benar menunjukkan sesuatu kebenaran bahwa al-haya'u syu'batun minal iman. Malu itu merupakan bagian daripada iman, ada pada diri Utsman bin Affan. Kemudian terakhir Pak, sahabat Sayyidina Ali dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pujian apa? Wa aqdahum Ali bin Abi Thalib. Sahabatku yang paling bisa tegakkan keadilan adalah Ali bin Abi Thalib. Ali itu qadhi, hakim yang adil itu Ali. Makanya nih hakim-hakim tuh kudu banyak belajar sama Ali, saudara. Ali itu nggak pernah mau disogok, saudara. Nggak pernah mau disogok. Yang hak katakan hak, yang batil katakan batil. Itu Sayyidina Ali. Tidak ada orang-orang yang bisa mengadili sesuatu perkara seperti Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Ya, kalaupun ada orang yang mau menyogoknya, dia malah hentikan itu. Artinya jangan kau main-main dengan perkara ini. Ini perkara yang sesungguhnya. Aku diangkat menjadi hakim atas kalian, maka aku akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pernah ada seorang wanita yang mengaku diperkosa. Ya, menuduh dia diperkosa dan dia minta hukum orang yang memperkosa, namanya pulang begitu. Ya, mana buktinya kata Ali kau diperkosa? Ini buktinya, tercecer air mani di bajuku katanya. Air mani mana? Dipegang Sayyidina Ali, lalu kemudian ditumpahkan air cuka di situ. Apa kata Ali? Ini bukan mani. Kau telah berdusta, bersumpah. Kau telah berdusta menuduh seseorang untuk kau hukum, padahal sesungguhnya kau telah bersandiwara ini semua akan terjadi. Maka kau yang akan dihukum. Wanita yang datang mengadukan katanya diperkosa, malah dia yang dihukum oleh Sayyidina Ali karena membuat berita bohong. Menuduh orang memperkosa dia itu merupakan pelanggaran hukum, maka perempuan itu yang dihukum. Wah, jadi orang yang tertuduh. Kalau sekarang kan enggak, betul. Nah ini pengacara kita yang mengerti hukum ini, ya, masya Allah, ya. Jadi itu perlu kita pahami saudara hal yang begitu. Jadi Sayyidina Ali karamallahu wajah adalah hakim yang seadil-adilnya. Ya, kalau salah katakan salah, ya betul katakan betul gitu. Itu Sayyidina Ali. Maka itu saudara, 4 khalifah ini, 4 sahabat ini dipuji khusus oleh Nabi dan menjadi qudwah kita, menjadi teladan kita. Jadi kalau kita mau meneladani Rasulullah, lihat aja 4 teladan sahabat ini, insya Allah kita akan mengikuti teladannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Ini aja yang disampaikan. Ya boleh. Ya. Kenapa Sayyidina Ali itu dikultuskan di Irak? Dikultuskan di Irak? Ya itu karena paham mereka itu yang Syiah itu ya. Tetapi Sayyidina Ali lagi-lagi kalau dalam sejarah itu beliau tetap ahlus sunnah sebenarnya. Hanya itu paham pengikut dia. Kan di zaman Ali itu ada Khawarij ya, yang keluar dari pemahaman ahlus sunnah, yang pada akhirnya mereka mengkultuskan Ali. Bahkan mereka mengakui bahwa Nabi yang datang itu sebenarnya malaikat yang menurunkan wahyu bukan kepada Muhammad sesungguhnya, menurut mereka adalah kepada Sayyidina Ali sebenarnya. Itu yang mereka kultuskan, padahal sesungguhnya enggak begitu. Ya, itu karena paham Khawarij tadi yang keluar dari ajaran Ahlus Sunnah begitu, yang pada akhirnya mereka berkembang mengkultuskan Ali, padahal sebenarnya Ali enggak begitu. Sayyidina Ali gak seperti apa yang sekarang dikembangkan di Irak itu. Ya seperti mereka
Dan kaum Syiah itu kan begitu. Kalau setiap malam 10 surah ya, 10 Muharram ya, bahwa itu membelah itu nggak benar itu. Dan itu bukan ajaran Sayyidina Ali. Ya, udah kolaborasi dengan paham-paham Yahudi dan seterusnya. Nggak ada itu ajaran Islam seperti itu ya. Itu paham mereka, itu sudah dibahas oleh para ulama Ahlus Sunnah itu. Sudah dibahas. Kalau dia pencinta Nabi, ya pencinta Ali, namun bukan seperti itu. Ya. Kalau mereka kan membenci istri Nabi, istri-istri Nabi dibenci oleh dia, sahabat-sahabat Nabi dibenci oleh dia. Oleh paham-paham yang mengkutuskan Sayyidina Ali, padahal Ali sendiri tidak seperti itu. Nah, itu yang dimaksudkan bahwa paham Khawarij yang kemudian berkembang menjadi Syiah sekarang itu. Nah itu, jadi mereka salah mengerti daripada ajaran Ali yang sesungguhnya begitu. Itu dalam ilmu sejarah begitu Pak. Ya. Begitu Sahib ya. Baik, saya kira cukup ya. Kita sama-sama berdoa dan saya tidak Isa di sini sudah ada ya. Saya ada di Joglo 3 tempat ini ditunggu nanti Isa langsung saya setelah itu baru ke Meruya. Wafana ya Karim, wafana ya Rahman, wafana ya Rahim. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqina wa faqih lana wa qarrabat lana fi dinina. Allahumma hdina bi hudak waj'alna mimman yusri'u fi riddak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalaqa amraka wa asra hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin sallallahu wasallam bi fadli walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul. Taqabbalallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.